Ketika seorang suami meluapkan emosinya, maka hindari kata-kata ini. Memvonis, menjas. Kamu memang egois. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, alhamdulillah pada episode yang ke-19 hari ini dalam rubrik pembinaan keluarga sakinah, kita masih akan menjelaskan bahagian yang terkait dengan upaya membangun keluarga yang harmonis. Dan kali ini kita insya Allah berada pada bahagian terakhir, yaitu membangun keluarga harmonis dengan komunikasi yang positif. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan konsep Islam tentang komunikasi, lebih khusus komunikasi pasangan suami istri. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi pada materi pertemuan yang lalu itu, bahwa komunikasi adalah sebuah keterampilan, sebuah pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri. Sebab komunikasi ini memegang peranan yang sangat besar di dalam membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Keterampilan berkomunikasi bukan hanya keterampilan berbicara, tetapi keterampilan berkomunikasi termasuk di dalamnya adalah keterampilan mendengar pembicaraan, termasuk merespons dan empati kepada pembicaraan orang lain. Keterampilan mengungkap perasaan, keterampilan memahami perasaan, terutama perasaan istri. Jadi keterampilan berkomunikasi itu tidak sempit sebagaimana yang mungkin kita pahami selama ini, bahwa berkomunikasi itu adalah berbicara saja. Padahal sesungguhnya berkomunikasi hampir dikatakan adalah pergaulan kita secara keseluruhan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu mempergauli istri-istrimu atau berkomunikasi dengan istrimu dengan komunikasi yang baik. Nabi SAW bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan orang lain dengan cara pergaulan yang baik. Nah, pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, saya ingin juga menggarisbawahi beberapa prinsip-prinsip komunikasi yang positif sebelum kita masuk kepada tips-tips komunikasi suami istri yang membahagiakan. Nah, ini kita melihat ada 3 prinsip komunikasi yang positif. Apabila prinsip-prinsip ini kita ketahui dan kita bisa aplikasikan di dalam
interaksi kita dengan pasangan, maka insya Allah inilah prinsip-prinsip dasar komunikasi yang membahagiakan, yaitu komunikasi yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi lawan komunikasi kita. Bukan komunikasi yang mengancam dan komunikasi yang membawa efek menakutkan. Kemudian konten pesan yang kita sampaikan itu tidak boleh multitafsir, tapi harus jelas. Walaupun pendek, tetapi harus jelas. Maka ketika kita menggunakan komunikasi dengan media, itu kita berhati-hati menggunakan kata-kata yang kita singkat. Sebab BTL itu bisa bermakna betul, bisa bermakna batil juga. Itu berlawanan. BTL juga bisa bermakna botol. Nah, jadi hati-hati kita menggunakan singkatan-singkatan ketika berkomunikasi, terutama menggunakan media. Kemudian juga prinsip komunikasi yang positif itu adalah terbuka. Terbuka dalam arti kata kita leluasa menyampaikan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak ada yang kita rekayasa. Dan juga komunikasi yang bisa melegakan pasangan. Inilah semua prinsip-prinsip komunikasi yang positif yang apabila dimiliki oleh pasangan suami istri, insya Allah perbedaan-perbedaan bisa diharmonisasi untuk melahirkan kebahagiaan. Termasuk yang sangat penting adalah ta'aruf mendalam terhadap pasangan kita. Terutama kita harus mengetahui hal-hal yang disenangi oleh pasangan kita dan hal-hal yang dia tidak senangi. Hal-hal yang membuat dia marah, hal-hal yang membuat dia jengkel, itu yang harus kita ketahui dan kita hindari. Kemudian mari kita mulai masuk pada komunikasi positif yang membawa keharmonisan rumah tangga dan membawa kepada kebahagiaan. Yang pertama yang kita harus pahami terlebih dahulu, bahwa ada perbedaan model komunikasi laki-laki dan perempuan. Berbeda. Ya, struktur otaklah yang menyebabkan model komunikasi laki-laki berbeda dengan model komunikasi perempuan. Kita lihat misalnya pada laki-laki itu otak kirinya lebih dominan. Pada laki-laki otak kirinya lebih dominan. Sehingga yang dominan berfungsi dari otak itu adalah logikanya. Beda dengan perempuan. Perempuan karena otak kanannya lebih dominan, maka mereka juga lebih mementingkan perasaan. Nah, kita harus pahami bahwa wanita itu sangat sensitif. Wanita itu sangat sensitif, sangat mudah tersentuh. Ya, makanya mungkin kita lihat kalau ada penggalangan dana, kenapa wanita biasa lebih banyak ikut serta terlibat, itu karena mudah tersentuh. Mereka kaum wanita ini otak kanannya lebih dominan. Ya, demikian juga lebih mudah tersinggung. Selain lebih mudah tersentuh, lebih mudah dipengaruhi, juga lebih mudah tersinggung. Ya, mudah menerima juga mudah menolak. Karena wanita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang otak kanannya lebih dominan. Kemudian juga dari pengaruh otak inilah yang juga menyebabkan
laki-laki di dalam berbicara itu memiliki sifat talkless, kurang bicara. Ya, banyak diam. Nah, itu yang banyak dikeluhkan oleh kaum ibu-ibu. Kenapa ini saya punya suami banyak diam? Ya memang sifat dasar daripada laki-laki seperti itu. Struktur otak yang membuat dia menjadi tipe yang talkless, kurang bicara. Beda dengan perempuan. Perempuan ini ya dia talk much, banyak bicara. Ya, perempuan itu banyak bicara. Maka kadang-kadang di dalam dialog, baik itu dialog yang sifatnya lisan maupun dialog yang menggunakan media, coba kita lihat jumlah kata-kata yang diucapkan oleh perempuan itu sampai 3 kali lipat. Jadi wanita biasanya bertanya, "Bapak tadinya dari sini, sesudah itu mau kemana lagi?" Itu sudah berapa kata yang dipakai. Laki-laki hanya bilang, "Dari kantor saja." Ya. Ditanya, "Sejak pagi sampai sore begini Pak, Bapak sudah makan?" Belum. Ya. Jadi kita lihat rangkaian kata yang digunakan dalam satu kalimat itu bisa sampai 4 sampai 5. Kadang-kadang laki-laki tidak, belum, iya, ya. Jadi itu talk less, ya. Sedangkan perempuan talk much. Nah, ini yang kita harus pahami, ya. Kita harus pahami dan sedapat mungkin kita menyesuaikan diri, itu yang terbaik. Nah, seperti tadi wanita mengedepankan perasaan. Nah, karena itu apabila seorang suami berkomunikasi dengan istrinya, perhatikan perasaannya. Ya, perhatikan perasaannya. Mudah tersinggung, mudah tersentuh, mudah menangis, ya, mudah merespon, mudah menerima dan juga mudah menolak. Nah, ingat ya, kita ingat bahwa kita sedang berdialog dengan istri. Dan istri adalah kaum wanita. Kaum wanita itu memiliki otak kanan yang lebih dominan. Demikian juga perempuan hendaknya juga harus memahami ini, ya mungkin sewaktu-waktu tidak usah terlalu memaksakan suaminya untuk bicara, apalagi dalam keadaan punya masalah. Ya, sebab memang laki-laki itu memang sudah tipe talkless, kemudian ditambah lagi memang punya kecenderungan ketika menghadapi masalah diam. Ya, termasuk di dalamnya laki-laki itu adalah tipe manusia yang monotasking. Artinya dia tidak bisa melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu. Sedangkan tipe wanita istri kita itu multitasking. Bisa melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu. Nah, karena suami kita ini adalah laki-laki yang memiliki tipe monotasking, tidak bisa melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu, maka dia lebih cenderung konsentrasi, lebih cenderung fokus, yang ketika dia sudah fokus, pendengarannya cenderung menurun. Ya. Ini yang harus juga kita pahami, ya. Jangan sampai kita mengatakan suami kita itu tuli. Ya, diajak tiba-tiba istri diantar oleh suami jalan-jalan, tiba-tiba minta berhenti di satu tempat praktek, ternyata sehingga di tempat praktek THT. Ya, ketika ditanya, "Kenapa singgah di sini?" "Kayaknya Bapak ini harus periksa mungkin ada kotoran banyak di telinga." Ya, tuli ya. Padahal tidak, dia tidak tuli, normal.
Ya. Kita mengajak dia berbicara pada saat dia konsentrasi di atas 10 menit. Itu cenderung memang perhatiannya itu kepada konsentrasi, ya, kepada apa yang dikerjakan, sehingga cenderung pendengarannya menurun. Mari kita melihat tips ya, tips berkomunikasi. Nah, ini masih rangkaiannya dengan adanya perbedaan struktur otak, yang membedakan pola komunikasi laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang terpenting harus diketahui karakteristiknya, karakteristik suami, karakteristik istri di dalam berkomunikasi. Bahwa perempuan itu umumnya menyenangi dalam berkomunikasi, menyenangi apa? Dia didengarkan dan diberi empati. Ya, kenapa? Karena tadi talk much, dia banyak bicara. Nah, ini banyak bicara kan membutuhkan saluran. Gimana kalau ada orang bicara tidak di hadapannya, kan dianggap dia gila. Ya, dia membutuhkan saluran. Nah, pembicaraan itu kan salurannya adalah pendengaran. Maka seorang suami harus berlatih, ya, harus berlatih mendengar sehingga dia terampil mendengar. Ya. Jadi dalam ilmu publikasi itu, dalam ilmu komunikasi ada yang disebut dengan keterampilan mendengar. Ya, keterampilan mendengar. Jadi bukan hanya keterampilan berbicara, tetapi juga keterampilan mendengar. Nah, ini suami sedapat mungkin berlatih mendengar. Ya, sebab kalau seorang istri yang punya masalah, seorang wanita kalau punya masalah, itu pasti dia akan ngomong, dia akan bicara. Ya, dia akan keluarkan, dia akan ungkapkan perasaannya. Bukan hanya semata-mata mendengar, tetapi juga memberikan empati. Ya, memberikan empati. Karena itu seorang suami ketika mendengarkan curhat seorang istri, sebaiknya tinggalkan dulu aktivitas yang lain. Tinggalkan baca koran, tinggalkan baca buku, tinggalkan HP, ya. Kita dengar dan berikan empati. Empati itu artinya menghadirkan perasaan istri kita, di dalam perasaan kita. Ya, kalau tidak seperti ini, maka jangan salahkan kalau ada istri yang suka mengupdate status, lalu kemudian ngomong sana sini, ya, di status itu, ya, atau selfie lalu kemudian dikirim, ya, fotonya di media sosial. Itu kenapa? Karena dia tidak mendapatkan tempat penyaluran. Kemudian wahai suami, perhatikan, istri itu juga lebih menyenangi ungkapan verbal, ya, menyenangi ungkapan verbal. Kita nyatakan, ya. Jadi di sini laki-laki atau suami hendaknya berlatih mengungkapkan cinta dan pujian. Nah, karena ini sangat disenangi oleh perempuan. Ya, sangat disenangi oleh perempuan. Apa itu? Perhatian, pujian. Ya. Walaupun kita ini memang kodratnya, ya, kodratnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak banyak bicara, tapi mari kita berlatih. Ya. Inni uhibbuka fillah. Misalnya kalau dalam bahasa Arab, I love you. Ya. Sayang misalnya, kata-kata sayang. Atau pujian, masakannya bagus. Masya Allah, cantik, mantap, ya, serasi. Nah, ini kan kata-kata pendek sebenarnya ini. Kata-kata pendek, tapi kok tidak bisa ini kita
Tidak bisa kita ungkapkan karena kita kurang berlatih. Ya, kita kurang berlatih, padahal Nabi SAW saja ini kepada sesama jenis ya, sesama jenis. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabat, ada seorang laki-laki yang lewat, lalu kemudian orang yang berada di samping Nabi mengatakan itu, saya cinta sama dia itu ya Rasulullah. Saya cinta kepadanya karena Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, sudahkah kau sampaikan, sudahkah kamu ungkapkan itu kepadanya? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sampaikan, inni uhibbuka fillah. Ini dengan orang lain saja, bahkan dengan sesama jenis saja, Nabi memerintahkan untuk menyampaikan itu, apalagi dengan istri kita. Maka di sini diperlukan latihan, ya, latihan oleh suami, walaupun itu tidak perlu dirangkai dalam bentuk kalimat yang panjang. Kita cukup mengatakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengandung makna cinta, termasuk pujian-pujian enak. Ya, kita katakan enak, wah ini sopnya enak sekali ini. Sayurnya enak sekali. Kok kenapa kita tidak bisa mengatakan itu? Ya, padahal pendek. Kalau dikatakan kita ini laki-laki, ya kita laki-laki ini talk less, kurang bicara. Nah, itu yang dibutuhkan adalah enak saja itu satu kata itu. Nah, maka di sini butuh latihan. Wahai para istri, pahami bahwa dalam berkomunikasi dengan suami, perhatikan hal-hal yang disenangi. Ya, perhatikan hal-hal yang disenangi oleh suami. Nah, ini juga berbasis karakter tadi itu. Berbasis otak. Ya, bahwa ada perbedaan. Ya, ada perbedaan model, tipe komunikasi laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang kita lihat. Bahwa laki-laki itu senang jika ditaati dan dimintai izin. Jadi, suami itu senang jika istrinya taat. Ya, termasuk istrinya minta izin. Ya, minta izin ketika ingin pergi dalam waktu beberapa jam misalnya, apalagi mau ke orang tua, ya, atau izin melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu. Kenapa? Sebab jika seorang suami ditaati, dimintai izin, dimintai pertimbangan, mereka merasa dihargai. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengeskakan di dalam rumah tangga itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin terhadap istri-istrinya. Seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin itu pasti membutuhkan ketaatan. Untuk apa dia diangkat menjadi pemimpin kalau tidak ditaati dan tidak didengar? Ya, jadi ada kaidah mengatakan begini, la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Islam ini harus diperjuangkan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Wala jamaah illa bil imamah. Tidak ada artinya jamaah, organisasi, kelembagaan, kebersamaan kalau tidak ada pemimpin. Wala imama illa bit ta'ah. Tidak ada artinya pemimpin kalau tidak ditaati. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengangkat suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, berikanlah ketaatan. Ya. Mintalah pertimbangannya, mintalah izinnya. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan motivasi, bahkan memerintahkan wajib kepada wanita itu taat kepada suaminya. Bahkan ada riwayat menyebutkan sekiranya
manusia dibolehkan sujud kepada sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Dan ciri utama daripada seorang wanita salihah adalah taat kepada suaminya. Nah, inilah tentu di sini ada batasannya, at-ta'atu fil ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang sesuai dengan syariat. Apabila dia bertentangan dengan syariat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, dan ingat wahai para istri, surgamu ada pada keridhaan suamimu. Keridhaan suamimu itu letaknya pada ketaatanmu kepada suami. Yang kedua, apa yang disenangi oleh laki-laki, oleh suami dari istrinya dalam berkomunikasi, ia senang jika dipercaya. Ya, ia senang jika dipercaya dan tidak suka didikte atau diajari. Ya, jadi ada kadang-kadang istri kalau diantar oleh suaminya di atas mobil, ya, pokoknya dia jadi navigator. Kiri, awas. Ya, lihat di kiri, lihat kanan, awas. Pokoknya ngomong terus. Ya. Nah, jadi di sini sudah kelihatan dua karakter itu ya. Suami tidak ingin didikte, tidak ingin terkesan diajari. Ya, awas itu ada banyak air di situ. Di sini tidak ada air. Ya, pokoknya didikte terus. Sementara istri juga memang suka ngomong. Nah, bagaimana mempertemukan di sini? Bagaimana caranya mempertemukan yang seperti ini? Di satu sisi suami ini senang kalau dia dipercaya. Ya, kalau memang kau percaya dia yang sopir, berhentilah itu maunya ya. Idealnya adalah pokoknya diam saja. Ya, boleh ngomong berbicara bukan dalam hal kayak mendikte suami sebagai seorang sopir, sebagai seorang driver. Ya, kayak seolah-olah kayak kita lebih pintar dari suami. Awas Pak, itu harus belok kiri, kalau ada begitu harus ada ini. Sementara suami ini dia dipercaya, gimana kira-kira mengambil jalan tengahnya ini. Kadang-kadang kita harus mengalah. Seorang istri menahan diri. Oh, ingat ya, sekalipun saya kodratnya karena dominan otak kanan saya suka bicara. Dalam hal yang seperti ini jangan. Sekali-sekali aja. Jangan, pokoknya begitu, awas Pak ada di depan. Nah, itu kan suaminya lihat itu. Suaminya lihat apa yang ada di depan. Ya, jadi sekali-sekali ya harus dia belajar untuk menahan diri. Sebab suami itu merasa dia tidak dipercaya, merasa dia direndahkan. Ya, sampai boleh jadi ada suami yang bilang, kau saja yang kasih jalan. Ya, kau saja yang kasih jalan ini. Dari tadi ngomong terus. Ya. Kayak navigator ya. Seperti itu. Atau sebaliknya suami biarkan aja. Ya, dibiarkan aja suami, biarkan aja. Kiri kanan pokoknya biarkan. Oh, itulah memang suami istriku ini perempuan. Kalau bukan perempuan enggak ngomong dari tadi. Ya, dibiarkan aja. Jadi begitu tipsnya ya. Kalau terjadi hal yang seperti ini. Coba kalau misalnya seorang suami kasih dong kepercayaan sama saya, jangan ngomong terus. Istrinya bilang, iya ini kan memang saya ini Bapak tidak pamit. Talk much. Apa itu talk much Pak? Banyak bicara. Memang perempuan itu banyak bicara. Ya, jadi sama-sama bertahan. Tidak akan selesai, maka harus belajar, salah satunya ada yang mengalah. Kan tidak terlalu prinsip. Ya, masalah ini tidak terlalu prinsip. Ya. Baik, kita masuk kepada tips berikutnya. Bagaimana tips berkomunikasi efektif dan positif.
Nah, bagaimana kita berkomunikasi yang efektif dan positif kepada pasangan kita. Pertama, lapangkan hati dan perasaan. Artinya kita jauhi mengobrol, berkomunikasi dengan pasangan kita saat sedang emosi atau sedang marah. Ya, ini konten yang akan keluar dari komunikasi kita itu cenderung menyerang, cenderung menyudutkan, cenderung merendahkan, cenderung memvonis. Apabila kita berkomunikasi pada saat kita marah. Ya, makanya Nabi SAW memberikan pedoman, memberikan petunjuk kepada kita, apabila kamu marah, maka diam. Nah, ketika posisimu berdiri, usahakan duduk, supaya membantu kita mengendalikan emosi. Jadi, lapangkan hati kita. Kita ngobrol dalam keadaan hati kita lapang, perasaan kita lapang, plong. Itu enak. Ngobrol tentang anak kita yang akan menikah, tentang anak kita yang katanya ada orang yang mau datang melamar. Kita ngobrol tentang anak kita di mana kita sekolahkan, ini sudah hampir tahun ajaran baru. Ada suami kadang-kadang mau sekolahnya di sini, istrinya di sini. Dalam keadaan lapang hati dan perasaan, kita musyawarahkan. Nah, supaya betul-betul hasil daripada komunikasi itu positif, efektif dan positif. Yang kedua, kita berkomunikasi, kita berbicara saat anak-anak sudah tidur. Kenapa? Ini bisa mengganggu. Bisa mengganggu. Selain mengganggu kita, ya, sementara kita serius bicara dengan pasangan kita, tiba-tiba datang anak kita begini mau dibelikan ini itu, kakaknya yang suka mengganggu, itu adiknya yang ngambil mainannya. Maka sebaiknya ketika dia tidur. Juga bisa mengganggu anak, ada kebutuhannya yang kita tidak penuhi. Ya, misalnya dia pipis, ya, atau macam-macam lah, ya, yang kita harus tangani. Ini juga artinya mengganggu kebutuhan daripada anak. Yang ketiga adalah sesekali-sekali keluar berduaan. Inilah komunikasi dalam bingkai romantisme. Ya, keluar berduaan, ya, baik lewat kendaraan motor misalnya. Tapi kalau motor, kalau dua-duanya pakai helm itu tidak akan efektif. Ya, kita singgahlah. Ya, kita makan bersama di warung, atau boleh sekali-sekali kita nginap di rumah teman yang tidak ditempati, ya, tidak mesti harus ke hotel, ke penginapan, tapi kita pinjam rumah teman yang tidak ditempati misalnya. Ya, boleh seperti itu, ya, supaya komunikasi ini menjadi mesra, ya, dengan adanya suasana yang romantis. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Ya, jadi sekalipun tadi wanita memang mendominasi ini, mendominasi kebutuhan didengar ini, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa laki-laki tidak butuh didengar. Ya, laki-laki juga butuh didengar. Kedua-duanya punya kebutuhan untuk didengar. Ya, maka janganlah kita ini menjadi orang yang dominan. Ya, dominan di dalam pembicaraan itu. Ya, memang ini tentu membutuhkan latihan. Kemudian pada saat kita berkomunikasi, nonaktifkan seluruh alat komunikasi. Apalagi memang itu serius. Nonaktifkan seluruh alat komunikasi. Soalnya kadang-kadang kita ini berkomunikasi tidak beradab. Komunikasi yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, tatap wajahnya, dengar apa yang dia ucapkan. Jadi Nabi SAW sebagai seorang nabi, pemimpin lebih hebat daripada presiden, pemimpin dunia dan akhirat. Beliau ketika berkomunikasi dengan orang lain, dia akan lihat wajahnya dan dia akan dengar apa yang dikatakan.
beliau tidak akan memalingkan wajahnya dari orang itu sebelum orang itu sendiri yang memalingkan wajahnya. Nah, yang berpotensi mengalihkan kita punya perhatian, mengalihkan kita punya wajah itu adalah HP. Maka disimpan dulu. Ya, disimpan dulu. Ya. Nah, ini bahaya kalau tiba-tiba istri meminta jawaban iya, tiba-tiba kita mengatakan tidak. Ya. Bapak berselingkuh ya? Iya. Nah, padahal sebenarnya tidak. Jadi memang betul-betul bapak ini berselingkuh ya. Karena kita tidak perhatikan itu. Perhatikan omongannya istri, kita bilang iya. Oh, mulai marah istri. Ya. Padahal mestinya kita jawab tidak. Tapi kita jawab iya. Ya, kenapa? Karena perhatian kita ada di HP. Ya, dunia tidak kiamat dengan meninggalkan sementara HP. Ya, jadi nonaktifkan sementara dulu atau kita simpan alat komunikasi kita. Cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat agar betul-betul komunikasi ini positif, bukan negatif. Jauhi komunikasi yang serius, ya, saat baru tiba dari tempat kerja. Itu tidak tepat waktunya. Orang capek, ya, apalagi kadang-kadang bawa masalah dari luar. Lakukan di saat relax dan fresh. Sambil minum kopi, sambil minum teh, sambil makan, ya. Ini waktu yang tepat untuk kita berkomunikasi. Kemudian kita masuk pada tips mengungkapkan emosi secara positif. Nah, ini setiap manusia ini punya emosi, ya. Tentu yang kita maksud di sini emosi negatif. Emosi itu tidak semuanya tentu negatif, ada yang positif. Senang itu emosi positif. Bahagia itu emosi yang positif. Ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah emosi yang negatif. Ya, tadi sedapat mungkin, ya, kita tidak berkomunikasi dalam keadaan emosi. Gitu ya. Kita tahan. Tetapi kalau harus kita berkomunikasi dalam keadaan emosi, ya, dan kita harus ungkapkan itu sebab dia akan menjadi penyakit. Ya. Dia akan menjadi penyakit apabila emosi itu tidak diungkapkan. Maka ini ada tipsnya, ada adab-adabnya sehingga mengungkapkan emosi ini bisa hasilnya positif. Bukan justru meluapkan emosi itu ibarat kita membuang bensin. Ya, kita ibarat membuang bensin di api yang sudah menyala. Ya. Maka ini beberapa tips yang harus kita gunakan, ya, apabila kita ingin mengungkapkan, harus mengungkapkan emosi. Yang pertama adalah hindari kata-kata memastikan. Ya, memastikan terhadap pasangan kita. Selalu, tidak pernah. Ya, selalu berarti ya berulang-ulang begitu, berulang-ulang. Ya, itu kata selalu. Itu berulang-ulang, tidak pernah, ya. Itu menunjukkan bahwa ya tidak ingat yang pernah. Contohnya misalnya, kamu selalu saja tidak mau mendengarkan omonganku. Ya, padahal padahal ada saja yang didengarkan, tapi mungkin baru kali itu dia tidak dengar, sudah dia katakan selalu. Itu pasti menyinggung. Kayak tidak dihargai saya ini. Ya. Kamu selalu kasih saya uang belanja yang yang sedikit. Ya. Kamu tidak menghargai saya. Ya. Padahal baru-baru kemarin diberikan cincin. Baru-baru kemarin diberikan tas. Ya. Kemudian dikatakan oleh kamu selalu tidak menghargai saya. Ya. Ini hindari kata-kata seperti ini. Hindari kata-kata memastikan. Kamu egois. Tidak pernah mengerti perasaanku. Tidak mau mendengarkan omonganku. Jadi sedapat mungkin hindari kita kata-kata memastikan dari pasangan kita. Kemudian
Yang kedua adalah hindari kata-kata vonis. Memvonis, menjas, karena ini berkonotasi memojokkan pasangan kita. Jadi tidak ada orang yang mau dipojokkan. Itu hak asasi manusia dihargai. Ya, tidak mau dipojokkan. Apalagi kalau memang dia memiliki status yang luar biasa, status politiknya dihargai di luar. Dia sebagai seorang pemimpin, dia dihargai di luar. Ya, dia sebagai seorang guru besar, dia dihargai, Masya Allah. Bahkan dipanggil prof, ya. Tiba-tiba masuk di dalam keluarga kayak tidak ada harganya. Seorang profesor di dalam rumah tangganya. Nah, maka ketika seorang istri atau ketika seorang suami meluapkan emosinya, maka hindari kata-kata ini. Memvonis, menjas. Kamu memang egois. Ya, itu vonis. Kamu memang kepala batu. Kamu memang kikir. Kamu memang tidak tahu perasaan. Kamu tidak pernah berubah. Nah, ya, kita ganti. Ya. Jadi kita ganti, ya. Kita ganti kata-kata ini, ya. Dengan apa? Aku tidak merasa nyaman. Ya. Jadi ini tadi kata-kata kamu, ya, yang berkonotasi memvonis. Ya, biasanya kita menggunakan kata-kata kamu, maka kita ganti awalan kamu itu dengan aku merasa. Ya. Karena sebenarnya apa yang kita inginkan kan sampainya pesan itu dan dia mau berubah. Ya, kadang-kadang kita ini banyak menggunakan kalimat negatif. Sama kita misalnya menyuruh anak, contoh ya, kita menyuruh anak menyapu, tapi kita menggunakan kalimat negatif. Ya, penggunaan kalimat negatif ini atau komunikasi yang negatif inilah yang menyebabkan anak itu tidak mau menyapu. Kamu ini tidak pernah menyapu. Ya, malas sekali kau menyapu. Padahal apa yang diinginkan oleh orang tuanya? Sapu nak, kasih. Suruh dia, kasih sapu, perlihatkan tempat membuang sampah. Ya, begitu, kasih sapu, suruh dia kasih sapu, perlihatkan tempat membuang sampah. Jangan justru kita menggunakan bahasa negatif. Kamu malas sekali ini menyapu. Jarang-jarang ini kalau ada sampah kau tendang saja ke sana kemari. Padahal apa yang diinginkan oleh ibunya? Sapu nak. Jadi hindari komunikasi negatif, hindari kata-kata negatif. Ya, sebab apa yang kita inginkan langsung saya apa yang kita inginkan sampaikan secara positif. Ya, kita mengatakan bahwa ini yang kita ingin ungkapkan ya, bahwa kamu itu tidak pernah berubah. Ya, berapa kali aku bilang supaya kamu tidak bergaul dengan orang itu. Ya, nah ini kan menjas yang seperti ini. Ya, menjas. Kita ganti. Apa salahnya kita ganti? Aku merasa tidak nyaman kalau kamu sering bergaul dengan orang itu. Daripada kita langsung menjas. Ya, kita ganti saja. Ungkapkan kita punya perasaan. Ungkapkan kita punya perasaan apa itu? Saya tidak nyaman. Saya tidak nyaman kalau kau bergaul dengan orang itu. Nah, ini juga ya. Dari dulu kamu selalu membuatku jengkel. Kamu lebih mementingkan WhatsApp daripada aku. Jadi ini kan sudah tersinggung ini. Ya, kamu lebih mementingkan HP-mu daripada aku. Ya, makanya minta HP-mu layani kamu. Ya, kadang-kadang ada istri yang begitu. Ya, kalau minta pelayanan minta HP-mu ya layani kamu. Padahal apa yang kita inginkan? Aku merasa kamu sangat sibuk dengan WhatsApp sehingga kurang memberi perhatian kepada aku. Kita ganti kata itu yang positif ya. Kita ganti yang positif. Baik, ini yang terakhir. Kita dalam berkomunikasi ada hal-hal yang harus ditutup. Ya, ada hal-hal yang harus ditutup, harus dirahasiakan. Ya, dalam berkomunikasi. Baik suami maupun istri. Apa itu? Keburukan dan aib.
Dalam hal ini perilaku negatif masa lalu. Ya, jangan dikenang apalagi dibanggakan. Ya, jadi jangan diungkap-ungkap itu masa lalunya suami kita, aibnya suami kita yang lalu. Oh, pantas kau dulu itu pernah di penjara. Ya. Karena rupanya memang kau penipu. Ah, itu. Ya, padahal itu dia sudah tinggalkan. Ya, ketika marah itu diungkap. Tidak boleh diungkap yang seperti ini. Tidak boleh termasuk kita ini yang pernah melakukan itu membangga-banggakan. Ya, saya ini mantan pacarnya artis loh. Itu membangga-banggakan. Ini seorang istri kalau diberitahu begitu. Kau ini apa? Saya dulu ini pacarku artis. Ya, istrinya bilang, kan kau sudah ditinggalkan. Ya. Ya memang pacarmu artis, tapi kan dibuang kan? Kau dibuang. Ya, kau ditinggalkan. Hindari ini. Kemudian tentang perasaan khusus. Perasaan khusus kepada orang lain. Misalnya perasaan kagum, lalu kemudian membandingkan dengan pasangan. Ya, kita kagum dengan tetangga, istri tetangga, kita kagum dengan suami tetangga. Ya, kita kagum dengan pakaian ustadz juga. Wah, itu ustadz anu gini. Ya. Jadi hindari kita ini memuji-muji lawan jenis kita di hadapan pasangan kita. Hindari kita memuji-muji lawan jenis kita di hadapan pasangan. Memuji-muji seorang wanita di hadapan istri kita. Memuji-muji seorang suami di hadapan istri kita. Ya, di hadapan suami kita. Hindari itu. Ya, perasaan khusus. Kemudian hindari juga perasaan belum bisa mencintai. Ada yang sampai saya tidak tahu ya, sudah 10 tahun kita ini nikah, saya belum bisa mencintai kamu. Wih, luar biasa itu istrinya, gimana itu langsung hancur dia punya perasaan. Oh, ternyata selama ini kamu hanya berbasa basi ya. 10 tahun belum bisa mencintai. Ya, wah, mungkin apa yang ada di tangannya itu langsung dia buang. Ya, itu jadi ini ya. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, mari kita jangan tidak semua yang ada di dalam hati kita itu harus diungkapkan. Harus kita tahan, dan kalau terpaksa ini kita butuh konseling. Kita konseling ya kepada orang yang memang tahu etika dan cara mengkonseling, atau kepada orang-orang yang memang kita tahu dia bisa menyembunyikan aib kita dan bisa memberikan kita solusi. Disitulah kita mengungkapkan bahwa saya tidak tahu, ini sudah sekian tahun saya menikah, saya belum bisa mencintai istri. Jangan kita ungkapkan kepada pasangan kita. Ya, seorang istri juga mengatakan saya belum bisa mencintai bapak. Nah, ini hal-hal yang harus ditutupi ya di dalam berkomunikasi. Ya, marilah kita seperti ini, keluarga seperti ini. Ya, Masya Allah banyaknya anaknya ini, tapi dia tapi bisa harmonis, ya, bisa bahagia. Nah, seperti itu ya. Ini keluarga besar yang harmonis dan bahagia. Saya kira cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melanjutkan kembali pada hari Selasa yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.